dicapek numpaki unta. Saiki Masya Allah fikih safar itu bulet. Kenapa bulet? Yuk naik ke pesawat. Jadi Surabaya, Jakarta itu yuk durung capek, durung ngelak, durung lapar. Mana yang namanya sabda Rasulullah as-safaru qit'atun minal adzab. Lah, fikih-fikih ini itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan fikih kontemporer. Fikih perubahan fikih setelah dunia berubah. Perubahan fikih setelah dunia berubah, dan itu masalah yang tersendiri, masalah tersendiri. Kita akan nurut masalah ini karena pembahasan mazhab tidak akan masuk ke fikih ini, maka ana hanya akan bahas 1, 2, dan 3 tok. Setelah itu baru kita masuk kepada inti masalah. Ini muqaddimah. Jadi 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan muqaddimahnya seperempat jam selesai. Mudah-mudahan. Kok selesai ya Ben. Tapi barhawat dan azan ya Allah. Zaman kenabian. Ahdu an-nubuwah. Gitu ya. Zaman kenabian. Jadi kan semua tahu bahwa masa kenabian terbagi 2. Ahdu Makkah dan ahdu Al-Madinah. Masa Makkah itu masa sebelum hijrah. Masa Madinah itu masa setelah hijrah. Masa Makkah itu 13 tahun. Masa Madinah itu 10 tahun. Jadi masa Makkah itu dari tahun 1 sampai tahun 13 kenabian. Kalau masa Madinah itu dari tahun 1 sampai tahun 10 Hijriah. Gitu ya. Di fase Makkah, para hadirin azanillahu yakum, di fase Makkah, gimana gambaran fikih di fase Makkah? Gambaran fikih di masa Makkah, pertama, fikih itu nggak terlalu banyak. Yani yang namanya fikih, yang makna fikih tadi loh maksud saya, fikih dalam arti amaliyah, itu nggak terlalu banyak karena syariat masih fokus di masalah akidah, masih fokus di pembenahan akidah. Jadi syariat tidak terlalu banyak bahas fikih, masih fokus di pembenahan akidah. Dan itu maklum. Yani dalam kajian misalkan ilmu tafsir, kajian ilmu Al-Quran maupun kajian sejarah, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah atau yang turun di Mekah atau sebelum hijrah mesti kaitannya tentang masalah akidah. Itu yang pertama. Tapi apakah tidak ada fikih? Ada. Dan itu 3. Fikih yang ada di kota Mekah itu 3. Satu fikih yang berkaitan dengan akidah. Fikih tapi berkaitan dengan akidah, hukum amaliyah tapi kaitannya dengan akidah. Contoh, larangan ziarah kubur. Larangan ziarah kubur. Larangan ziarah kubur itu bukan masalah akidah, masalah ziarah kubur masalah akidah, masalah fikih. Masalah fikih karena masalah amal. Dulu dilarang oleh Rasulullah SAW karena kaitannya nek dibolehkan, khawatir terjerumus di dalam kesyirikan lagi, maka dilarang oleh beliau SAW di awal-awal masa Islam. Contoh lagi, larangan nyembelih binatang dipersembahkan selain Allah. Mempersembahkan selain Allah itu masalah akidah, tapi sembelihan itu masalah fikih. Jadi intinya fikih yang ada di kota Mekah itu adalah fikih yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih yang berkaitan dengan syariat umum, tentang tatanan masyarakat secara umum, tentang adab dan akhlak secara umum, tentang apa. Makanya berbuat baik kepada tetangga, menyambung hubungan silaturahim. Syariat-syariat itu sudah ada di kota Mekah. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan tatanan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, fikih yang sudah muncul di kota Mekah, satu-satunya fikih yang sudah muncul di kota Mekah itu sholat. Sholat 5 waktu. Satu-satunya fikih yang sudah muncul di kota Mekah itu sholat 5 waktu. Kapan munculnya? Surah Mi'raj. Fikih itu, sholat itu pada sekalian, as-sholatu, sholat itu ada 3 fase.
Sholat itu ada 3 fase. Fase yang pertama qabla al-Isra Mi'raj. Qabla al-Isra wal Mi'raj. Fase yang pertama itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Ini sudah ada sholat. Sholat apa ini? Sholat mutlak. Pokoknya sholat. Pokoknya sholat. Yuk gono ketentuan waktu ini kapan, rokaatnya piro, pokoknya sholat. Jadi sholat ini sholat yang Rasulullah SAW mengamalkannya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Jadi hadis-hadis tatkala Rasulullah sholat di Mekah yang sampai diganggui, dilempari kotoran binatang dan macam-macam, itu sholat di fase ini. Karena tatkala itu belum Isra Mi'raj. Sholat di fase ini, sholat mutlak istilahnya itu. Sholat mutlak, sholat belum ada jumlah rokaatnya, belum ada waktunya, belum mau jenenge. Wis pokoknya sholat, pokoknya sholat, pokoknya sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'd al-Isra wal Mi'raj, setelah Isra wal Mi'raj. Jadi setelah Isra dan Mi'raj. Sholat setelah Isra dan Mi'raj ini sudah ada namanya as-salawat al-maktubah, sholat wajib yang 5 waktu itu. Sudah ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bedanya semua rokaatnya 2 kecuali maghrib 3. Semua rokaatnya 2 kecuali maghrib, itu rokaatnya 3. Ini berjalan sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, sampai bulan Rajab atau Sya'ban dengan segala perselisihan di kalangan para ulama, tahun kedua Hijriah. Sampai bulan Rajab atau bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sholat baru berubah dengan model yang terbaru, yang update, yang terbaru. Model yang sekarang. Jadi subuh tetap 2, zuhur, asar 4, maghrib 3, isya 2 dengan tata cara yang ada sekarang. Yani subuh jahr, zuhur, asar sir, maghrib jahr, isya jahr. Dengan model yang sekarang itu mulai munculnya di Madinah tahun kedua, entah bulan Rajab atau bulan Sya'ban dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Lah, yang penting sholat itu sudah ada sejak di kota Mekah. Yang lainnya zakat, poso, haji, semuanya di Madinah. Itu fikih fase ahdu Mekah. Ini fikih fase Mekah. Yang kedua ya ikhwan, fikih fase Madinah. Fikih yang ada di kota Madinah, semua fikih selain sholat, maksud saya, itu munculnya di kota Madinah. Itu muncul sampai pun sholat fase ketiga, itu pun di kota Madinah. Jadi itu pun di kota Madinah. Bagaimana sekarang itu? Jenengan coba gambarkan kira-kira Rasulullah biar mengajarkan fikih itu gimana? Yani jadwal pelajaran fikih. Kumpul gitu, kelas 1 kita bussolah as-sholatul lughatan, buatan ya wan. Belum ada sekolah zaman Rasulullah SAW. Belum ada pada zaman sekalian besok ada tabligh akbar kita puasa, belum ada. Ini. Di zaman Rasulullah SAW itu belum ada kajian yang membahas tentang masalah fikih riba gitu, juga belum ada. Loh, terus fikih di zaman Rasulullah SAW itu kayak apa? Fikih di zaman Rasulullah SAW itu gambarannya ya akhwan, itu gambaran fikih itu muncul seiring dengan kehidupan sosial keagamaan. Seiring dengan kehidupan sosial keagamaan. Gambarannya Allah memerintahkan, Rasulullah SAW mengerjakan, diikuti oleh para sahabat. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata. Terus ngerjakan piye? Rasulullah salat, diikuti oleh para sahabat. Oh lah, ternyata salat itu koyo ngono to. Para sahabat ikut-ikutan. Ini ikut mana sahabat itu kan wong muwanutan. Yang pokoknya Rasulullah ngelakoni apa? Dinut. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Zaman dulu masjid kan durung ono keramik kita yo. Zaman dulu masjid itu belum ada keramik, apalagi ada karpetnya ini belum. Jadi lantai masjid dengan lantai jalan itu podo. Makanya Rasulullah kalau masuk masjid itu pakai sandal. Coba sama cek pakai sandal. Sana ini kalau takmir. Ini pakai sandal. Tengah-tengah sholat Rasulullah SAW melepas sandali.
Para sahabat melihat Rasulullah ngelepas sandal, ikut-ikutan ngelepas sandal, ikut-ikutan ngelepas sandal. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam menghadap ke makmum. Rasulullah heran, loh kok sandalnya udah dilepas? Ngapain gitu? Rasulullah bertanya, loh ngapain kalian ngelepas sandal kalian? Para sahabat lugu jawabannya. Mereka mengatakan, ra'ayna katahla alaik fa khala'nani alana. Ya Rasulullah, jenengan kami lihat ngelepas sandal, ya kami lepas sandal. Gitu. Akhirnya Rasulullah kan, lu gak gitu. Tadi di tengah-tengah sholat Jibril ngomong sama aku, katanya di bagian bawah sandalku ada benda najis. Akhirnya tak lepas. Makanya nanti lagi kalau kalian masuk ke masjid, dibalik dulu sandalnya, lihat bagian bawahnya ada benda najis atau tidak. Yani kalau ada, gosokkan dengan tanah lalu pakai untuk sholat. Segitu aja gambaran fikih. Oh kalau begitu berarti begini. Para sahabat memahami dengan pikiran mereka. Kemudian ada gambaran yang lain. Ada syariat dari Al-Quran terperinci dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Contoh apa? Hah? Yang dalam Al-Quran sudah terperinci terus dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ini ono kurangi ditambah titik. Tayamum. Ada yang lebih terperinci tayamum bagus. Waris. Waris itu terperincinya pol Al-Quran itu. Wis pokoknya pol. Sak jelimet-jelimetnya dalam Al-Quran dipraktekkan oleh beliau SAW. Ini ada 1-2-nya ditambahi tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, itu juga terperinci dalam Al-Quran. Gitu ya. Gambaran lain. Saya masalah fikih Madinah dulu, terus adzan. Ngomong apa mau? Gambaran lain ya, ikhwan. Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu sengaja ben ditiru. Contoh, Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas mimbar. Jadi awal kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah, maka Rasulullah itu punya 3 PR. Jadi keagamaan, PR sosial, dan PR politik kenegaraan. Rasulullah SAW mulai bangun masjid. Pertama kali bangun masjid, Masjid Nabawi. Segitu aja lah, bahas Masjid Nabawi tuh ke situ. Ini Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW kalau ngomongnya apa-apa di masjid di lantai bareng dengan para sahabatnya. Para sahabat protes, ya Rasulullah kalau jenengan di situ kami yang belakang-belakang ora patek keringi, ora patek denger ya boyo jenengan berdiri di apa gitu loh. Gitu. Akhirnya Rasulullah ngambil pelepah kurma, bongkahan pohon kurma masih gede itu. Dengan pohon kurmanya gede, potong nisor, potong atas. Pakai apa Ustaz? Ya empuk, takon aku. Pakai geraji ya, sudah ada geraji itu Ustaz pada zaman itu ada. Siapa yang menunjukkan kepada kita? Siapa yang bisa menunjukkan hadis yang ada lafaz gerajinya? Pak Tukang. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa sudah ada di zaman Rasulullah lafaz hadis yang ada lafaz geraji ini? Jadi Masya Allah, mantap Ustaz. Hadis tentang hadis Khabbab ibn al-Ard. Hadis Khabbab ibn al-Ard tatkala Rasulullah berada di pinggir Ka'bah, di naungan Ka'bah, Khabbab datang, ya Rasulullah, la tastansir lana ya Rasulullah, ya boyo jangan ndang donga ben kita dapat menang gitu loh ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah menyebutkan tentang umat-umat yang sebelumnya. Salah satu di antara ceritanya beliau, dulu itu ada orang itu digeraji mulai toko sirai sampai badani, dan itu tidak mengeluarkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya semacam itu. Yang penting digeraji. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbar. Ya, itu sudah namanya mimbar zaman itu. Namanya ngerti kurma mboten? Kurmanya gede loh. Bagian paling bawah dipotong, bagian atas dipotong sehingga bisa dibuat berdiri kalau sedang kajian. Zaman itu rumus speaker. Ini sedang kajian. Sampai sekitar tahun 8 tahun 9 Hijriyah, ada ibu-ibu sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ibu-ibu tuh menghadap sama Rasulullah, ya Rasulullah, innali ibnun najjar. Ya Rasulullah, saya punya anak tukang kayu ya Rasulullah. Nek jenengan purun, anak saya ben buatkan mimbar kanggo jenengan. Oh ya silahkan.
Ibu itu pulang, minta anaknya untuk buat mimbar. Rasulullah juga nggak pesan mimbar model kaya apa, model kaya ini, tutup. Mobil kaya apa nggak pesan. Cuma tukang kayu tadi itu ke pinggiran kota Madinah. Ingat ya, pinggir kota Madinah itu ada lembah. Lembah itu ada beberapa pohon. Nah, lembah yang ada pohon-pohon itulah yang namanya ghobah. Yo, jangan bayangkan hutan zaman kita di negeri Indonesia, bukan. Dipotong, kemudian dibuat mimbar. Salah darajat, 3 tingkat, 3 derajat. 3 tingkat itu perselisihan para ulama. Apakah maknanya? Lantai 1, 2, 3 tempat duduk, ataukah maknanya 1, 2, 3, 4 tempat duduk? Yang pertama itu mazhabnya jumhur. Rasulullah dibawakan itu, sebagaimana jenengan tahu, dibawakan itu ke masjid. Akhirnya Rasulullah ganti, naik mimbar yang baru itu. Mimbar yang lama yang cuma bongkahan pohon korma itu ditinggal. Nangis kok, bagaimana tahu? Nangis. Lalu Rasulullah turun, dipeluk oleh Rasulullah SAW, dilus-lus gitu, kemudian berhenti nangisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya tidak aku peluk, niscaya dia akan nangis sampai hari kiamat. Ya gitu aja gambaran fikih di zaman Rasulullah. Jadi gambaran berjalan seiring dengan ini kehidupan. Rasulullah SAW naik di atas mimbar terus sholat. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, tadi itu aku sholat lita'lamu sholati wa lita'tammu bin kalian belajar sholatku, bin kalian ikut sholatku. Tatkala Rasulullah SAW itu berjalan bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW melihat sahabatnya itu sudah duluan, mereka ngejar waktu sholat karena waktu sholat sudah mepet. Ini pulang dari perang, kemudian mereka wudhu cepat-cepat. Rasulullah lihat ada sebagian sahabat itu sholatnya wudhunya nggak sempurna, di bagian kakinya itu ada yang masih kering, maka beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah kaki yang akan masuk ke dalam neraka. Para sahabat nggak tahu masalah, tanya. Sebagaimana hadis laut, ini hadis Abu Hurairah, ada sahabat yang ke laut, di tengah laut airnya tinggal dikit, air tawar maksudnya tinggal dikit, air lautnya akeh tapi air tawarnya tinggal dikit, air tawarnya tinggal dikit, dipakai wudhu gak bisa minum, dipakai minum nggak bisa wudhu. Zaman itu mereka belum tahu kalau air laut bisa dipakai untuk berwudhu, karena yang diajarkan Rasulullah adalah wudhu di kota Madinah, dan Madinah itu air tawar. Akhirnya pulang-pulang mereka tanya, ya Rasulullah gimana kalau wudhu pakai air laut? Akhirnya muncullah hadis huwa tuhuru ma'uhul hillu maitatuhu, laut itu airnya suci, bangkainya halal. Ada 2 sahabat berjalan, di tengah perjalanan dapati waktu sholat, gak ada air. Gimana nih? Ini gimana? Pada dua-duanya junub. Dua-duanya itu ini junub, atau sebagian hadis yang lain. Akhirnya salah satu di antara mereka tayamum, gak ada air. Ini tayamum, ya, salah satu di antara mereka nggak tayamum, salah satu di antara mereka nggak sholat langsung menggunakan air. Yang itu mengatakan kalau wudhu terus nggak ada air tayamum, kalau junub nggak ada air gulung-gulung. Nah, ini gulung-gulung, kayak kucing. Pulang-pulang kemudian bertanya sama Rasulullah. Jadi gitu gambaran fikih. Jadi belum fikih di zaman Rasulullah itu belum tertata kayak sekarang, gambaran berjalan seiring dengan kehidupan. Jadi seiring dengan kehidupan sosial, politik, keagamaan. Itu gambaran fikih yang ada di zaman Rasulullah SAW. Terus dulu mau ngaji kok yang ini, ngaji fikih itu belum ada. Makanya kadang-kadang ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang tahu, ada yang tidak, berbagai macam model yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitulah berjalan begitu sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau begitu ya kawan, fikih di zaman Rasulullah itu hanya sandarannya hanya 2, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zaman itu belum ada ijma', zaman itu belum ada qiyas. Kenapa kok belum ada ijma', belum ada qiyas? Lah iya, ijma' sopo Rasulullah masih hidup. Qiyasnya sopo Rasulullah SAW masih hidup. Sudah ada perselisihan, sudah. Perselisihan itu sudah. Kenapa? Ya bisa jadi pemahamannya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hadisnya sama,
memahami beda itu sangat mungkin. Antum masih tahu hadis Qurairah tatkala Rasulullah SAW selesai perang Ahzab, kemudian beliau perang Ahzab itu kan selesainya pagi, duha gitulah, selesai waktu perang Ahzab, karena pasukan Ahzab itu dihantam dengan badai itu malam hari, pagi-pagi selesai. Rasulullah sudah pulang istirahat, ditanya Jibril, wahai Muhammad, apakah kamu istirahat sedangkan malaikat aja belum istirahat? Terus ngapain? Pergilah kamu ke Bani Quraidah karena mereka telah mengkhianati perjanjian. Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah para sahabat ke Bani Quraidah dari Masjid Nabawi ke Bani Quraidah dengan satu pesan, la yusalliyanna, pesannya Rasulullah, salliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Gitu. La yusalliyanna, bener-bener. Oh no, ini dalam istilah nahwu itu kan bener-bener semuanya. Bener-bener, oh janganlah salah satu dialihkan, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berjalan para sahabat. Ini berjalan. Anggaplah ini Masjid Nabawi. Bani Quraidah di sini. Berjalan mereka, baru di sini datang waktu asar. Baru di sini, di tempat ini, mereka berangkat dari sini mau ke sini, di sini ini datang waktu asar. Sebagian sahabat mengatakan, hei teman-teman, berhenti. Ngapain berhenti? Sholat dulu. Sholat apa? Sholat asar. Sholat asar. Sebagian sahabat yang lain, loh, sampein ku piye to mas? Rasulullah mau pesannya apa? Rasulullah pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita sholatnya di Bani Quraidah, sholat asar. Yang ngajak sholat, sampean ku piye to mas? Rasulullah ngomong semacam itu tadi, karpe itu kita jalani cepet, ben asar terus nyampe Bani Quraidah. Akhirnya sholat asarnya nyampe di Bani Quraidah. Faktanya kita asar masih di sini nih. Kita nanti nyampe Bani Quraidah pada Isya. Sholat dulu. Nah, itu. Yang nggak gelem ngajak sholat, itu kan pemahamannya sampeyan. Pokoknya Rasulullah ngomong sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya, wis karepmu. Sing budal lo, karepmu kalau nggak sholat. Yang mau sholat. Akhirnya sebagian para sahabat terpecah jadi tiga. Sebagian sholat dengan cara berpikir Rasulullah SAW bicara semacam tadi, bukan karepe sholat di Bani Quraidah, tapi taklil itu apa ya? Yani tujuannya adalah sampainya itu budalo sing cepet, melakuni sing cepet, ben asar sudah sampai Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah. Faktanya enggak, maka kita sholat asarnya di sini. Pokoknya, yani tujuannya Rasul tercapai. Kita jalan sudah cepat, kita jalan sudah dipercepat. Faktanya asar di sini, ya kita sholat di sini. Kelompok yang kedua mengambil dohirnya dalil. Dohiri dalil perintahnya Rasulullah sholatnya di Bani Quraidah. Akhirnya mereka nggak sholat. Bener. Sing sholatnya nekat mau di Bani Quraidah, nyampe Bani Quraidah ba'da Isya. Akhirnya sholat asarnya ba'da Isya. Sholat ba'da Isya. Kelompok ketiga bingung, bingung. Akhirnya mereka mengatakan gini. Akhirnya sebagian antara mereka sholat sambil naik kuda. Jadi sholat tetap dari sini sholat tapi sambil jalan naik kuda. Ala kulli. Sampailah mereka di Bani Quraidah. Keesokan harinya Rasulullah nyusul. SAW nyusul. Mereka sampai Bani Quraidah itu malam. Keesokan harinya Rasulullah nyusul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka cerita, ya Rasulullah kemarin geger. Gara-gara sabda jenengan gini. Terus gimana? Ya ada yang sholat tengah jalan. Alasannya gini. Ada yang sholat di Bani Quraidah itu ba'da Isya. Alasannya gini. Ada yang bikin Rasulullah hanya senyum tanpa komentar sepatah kata pun. Menunjukkan
Hah? Ketiga cara berpikir itu benar. Ketiga cara berpikir memahami satu lafaz itu benar. Itu benar. Lah, sing masalah adalah mana yang lebih benar. Itu aja masalahnya. Para ulama mengatakan ketiga-tiganya benar, ketiga-tiganya sholat asar sah, ketiga-tiganya nggak ada yang salah. Letak permasalahannya adalah yang paling benar dari yang benar itu mana? Nah, itu pun para ulama berselisih. Ibnu Taimiyah mengatakan sing sholat di tempat waktu asar itu yang paling benar. Alasannya itu tadi. Sebagian ulama mengatakan yuk sing sholat di Bani Quraidah semacam itu. Itu perselisihan model semacam itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enteng, perselisihan di zaman Rasulullah itu enteng. Nik wis ketemu Rasulullah tuntas. Masalahnya kan Rasulullah wafat kan gono sing dene mutusno hukum. Tuntas. Umar tahu gegeran kalau sebagian sahabat gara-gara maca Quran. Sampai seret oleh Umar dalam Sahih Bukhari diseret ke hadapan Rasulullah. Kamu baca Quran nggak koyok diajarkan Rasulullah. Sama Rasulullah SAW senyum aja. Umar, baca-bacamu. Kamu bacanya gimana? Gini. Lah kamu bacamu gimana? Gini. Kila kuma apa baca di situ? Kalian berdua sama-sama bener. Enak kalau zaman Rasulullah. Jadi enak gitu. Kenapa? Ini bisa putus. Itu gambaran fikih di zaman Rasulullah SAW. Anak perlu antum pahami ini ya kawan. Jangan sampai ada seorang pun membayangkan kenapa toh yo para ulama kok gebegeran kulo napa? Lho wong apa Rasulullah gak ngajar fikih? Iya Mas, ngajar fikih, tapi belum fikih kayak zaman sekarang. Durung ada pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran akidah itu belum ada di zaman Rasulullah. Masalah agama itu berjalan seiring dengan perjalanan sosial, politik, keagamaan. Kehidupan sehari-hari, ngobrol ngarung ngidul ngitan mulon, naik onta dadi hadis, ngono ya guyonan dadi hadis. Ngono toh? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang kondang. Hadis pertama dalam kitab Tauhid Syekh Abdul Wahab. Itu kan ceritanya naik onta. Ini Rasulullah bonceng Mu'ad. Lalu tanya, "Mu'ad, kamu ngerti nggak hak Allah atas hamba atas Allah?" "Mboten ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama rombongan. Jabir bin Abdullah ontone kuru tembucet gurih, ditemani sama Rasulullah, rombongan yang sudah depan sama Rasulullah sama Jabir. Nah Rasulullah itu kan kalau sama orang tua ngomong wong tua, nek karo anak muda ngomongi anak muda. Jabir tatkala itu masih muda, umur 20-an. Ini Rasulullah ngomong, "Jabir, udah nikah belum?" Ampun ya Rasulullah. Akhirnya jadi hadis nomor 1 dalam fikih nikah. Hadis tentang milih pasangan. Itu kan hadis Jabir. Gara-gara yuk ngobrol tengah jalan. "Jabir, udah nikah belum?" "Ampun ya Rasulullah." "Oh sudah. Janda gadis?" "Janda ya Rasulullah." Lu. Ngapain kok janda? "Halla bikran tulaibuha wa tulaibuk wa tudhahikuka wa tudhahikuk." Lu ngapain gak gadis? Bisa dulinan, bisa guyonan. "Ya Rasulullah, saya itu punya 8 adik perempuan kecil gitu. Kalau aku nikah sama gadis, nanti aku tambah beban ya Rasulullah. Ngurusi adik ngurusi bojo cilik." Ini. Makanya saya nikah dengan janda, dan dia statusnya adalah istriku dan bisa mewakili ibu dari adik-adikku. Oh gitu. Kalau begitu pilihanmu tepat. Lanjut. Lah, untukmu kok urun apa? Untukmu kok. "Ya, kuru ya Rasulullah." Jual ke aku." "Mboten ya Rasulullah." Jual. Jual. Itu kan obrolan harian gitu yang kemudian jadi hadis sentral di masalah nikah, hadis sentral di fikih jual beli. Gara-gara ngobrol. Jadi itu kehidupan fikih di zaman Rasulullah SAW. Ngobrol, ngalor ngidul, jadi hadis. Ngobrol apa gitu. Itu kehidupan fikih yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi jangan gambarkan fikih di zaman Rasulullah itu sudah ada kitabnya, sudah ada apa gitu. Belum.
Ya segitu aja tadi. Ini semacam itu. Dan rata-rata para sahabat itu gak iso nulis. Rata-rata ngandalkan hafalan. Ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya nggak kuat. Yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya itu nggak kuat. Sampai di situ yang pertama. Ya. Kita pindah sekarang. Nah, sampean. Azan sekarang apa azan nanti? Azan sekarang ya? Yo, jadi mau azan dulu. Ya, azan dulu ya. Mana muadzinnya?
wa qabl al-madzahib al-fiqhiyah. Fikih masa ba'dan nubuwah, setelah zaman kenabian, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sampai sebelum munculnya madhab-madhab fikih, sampai sebelum munculnya madhab-madhab fikih. Gambaran ilmu para sahabat sebagaimana yang digambarkan tadi. Jadi kondisi keagamaan, keilmuan yang ada di zaman para sahabat. Dan para sahabat kan nggak satu level para ikhwan. Ada sahabat mulazim, ada sahabat papan atas yang sangat dekat lingkar ring satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ashabu Sufa, Abu Hurairah, Mu'ad, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ring satu, orang yang tiap hari ketemu dengan Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang tiap hari sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi nggak semua sahabat itu sholat di Masjid Nabawi. Nggak semua sahabat itu sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu salah satu masjid. Di kota Madinah itu banyak masjid. Di kota Madinah itu banyak masjid. Tapi semua masjid gak dipakai Jumatan. Yang dipakai Jumatan hanya Masjid Nabawi. Ada sebagian sahabat itu sholatnya itu di masjid masing-masing, ketemu Rasulullah ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Kecuali lo perlu sowan ke rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat itu ketemu Rasulullah ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Yani sowan datang ke Masjid Nabawi untuk ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa ngasih contoh sahabat level 3 yang ketemu Rasulullah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Para sahabat dari kalangan Arab, karangan orang-orang yang tinggal padang-padang pasir itu, orang-orang kita nyebutnya orang Arab Badui. Contoh sahabat yang pipis di pojok masjid itu, sahabat yang kencing di pojok masjid itu loh, itu pun sahabat bukan dari penduduk kota Madinah. Ini bukan dari penduduk kota Madinah. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Jadi Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami itu orang yang tinggal di padang-padang pasir. Suatu hari beliau datang ke kota Nabi, ke Masjid Nabawi, kemudian dengar Rasulullah itu menyampaikan satu syariat gitu ya. Apa itu bersin, sing bersin, alhamdulillah. Sing dengar, yarhamukallah. Yang bersin, yahdikumullah. Wis ngono to. Dengar satu ilmu itu terus pulang. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan datang lagi. Qadarullah pada waktu beliau datang pas tengah-tengah sholat. Beliau ikut sholat. Tengah-tengah sholat ada orang bersin. Ini ada orang bersin gitu ya. Yang bersin, alhamdulillah. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Muawiyah teringat pengajian 4 bulan yang lalu. Ini ono orang bersin ngomong alhamdulillah, jawabnya yarhamukallah. Panter ini Muawiyah tengah-tengah sholat. Yarhamukallah. Para sahabat itu piye ngono. Ya setengah-setengah ngelirik piye ngono. Muawiyah ngerti ini dia itu diliriki. Muawiyah ngerti. Malah Pak Banter ngomong, "Lima datang duruna ilayya hakadha." Ngapain kalian lihat aku? Tengah-tengah sholat ngomong. Tengah-tengah sholat. "Lima antum tangduruna ilayya hakadha." Para sahabat kan aneh-aneh. Ngapain kalian lihat aku? Tengah-tengah sholat, wis salah, yarhamukallah, tambah ngomong Pak Banter. Jadi para sahabat gak bisa lakukan apa-apa kecuali ngasih isyarat. Mereka nepuk-nepuk ini. Maksudnya meneng masih tau meneng. Akhirnya Muawiyah menang. Selesai sholat, jadi Rasulullah SAW kemudian ngomong, siapa tadi yang ngomong tengah-tengah sholat? Ini Muawiyah mengkert. Saya mengatakan kulo ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah melihat ke orang tadi, oh bukan penduduk Madinah. Akhirnya muamalahnya Rasulullah berubah drastis menghadapi orang awam, lembut gitu Rasulullah mensikapinya. Beliau kemudian ngomong, "Mas, inna hadhihi salatun la tasluhu illa li qiraatil Qur'an wa dzikrillah."
ini sholat mas yo, nggak pantas diucapkan kecuali untuk baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak komentarnya beliau. Muawiyah wis tadi digeregeti para sahabat, wis disenani para sahabat, ternyata Rasulullah gak nesu. Cuma komentar selembut itu. Maka Muawiyah mengatakan, saya tidak mengetahui ada orang yang cara ngajarnya lebih bagus dibandingkan pengajarannya Rasulullah SAW. Jadi sebagian sahabat itu ya kayak gitu, model semacam itu. Ada yang papan atas Abu Hurairah, isu sore siang, isu awan sore bengi itu selalu ketemu Rasulullah kalau sudah masuk rumah batas isya baru nggak ketemu. Tapi Abu Hurairah gak turu-turu murojaah kawit isumu Rasulullah ngomong apa ya, terus ngomong apa terus sampai isya. Maka Abu Hurairah itu tukang begadang, turun selalu malam, tidurnya selalu malam. Makanya kan Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah, kamu itu jangan tidur dulu ya sampai sholat witir. Kenapa? Tidurnya mesti begadang malam. Abu Hurairah, kamu itu posoi jangan banyak-banyak, sebulan 3 kali aja. Dan kamu itu sholat duha lah 2 rakaat. Kenapa ya pendek-pendek begitu? Abu Hurairah sangat terkenal menuntut ilmu. Ada ring di bawahnya. Abu Hurairah kan gak mikir kerja. Wong ashabu sufa, ono pangan ya ono manganan dipangan, ono panganan kan dipangan. Mang nopo. Ada sahabat ring 2. Kelas-kelas Umar bin Khattab. Kelas-kelas Umar. Umar itu rumahnya di mana? Gak tahu menjungi ya Rasulullah. Ya kebayan namanya. Umar itu rumahnya di Awali. Awali itu pinggiran kota Madinah. Dari Masjid Nabawi, Awali itu 2 mil paling pendek. 1 mil itu 1,6 km, sekitar 3 kilo. Adoman Ustaz. Madinah itu ya ikhwan, di zaman Rasulullah kata beliau sallam, al-haramu bainal 'air was-thawr. Kota Madinah itu yang menjadi haram antara bebukitan air dan bebukitan thawr. Siapapun yang pernah Madinah ngerti lah 2 bukit itu. Sekarang bahas itu. Jadi ala kulin kembali ke Umar itu rumahnya agak jauh. Umar Abu Bakar itu rumahnya agak jauh, agak pinggiran kota. Tapi semangatnya cari ilmu, semangat. Tapi harus ini bojo, ini anak. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm, di awal-awal Sahih Bukhari itu kan Bukhari menceritakan Umar itu sepakat karo sahabat Ansor, ngomong karo dulur yang saudaranya sahabat Ansor, temennya tomboy, Mas, aku saiki nang masjid yo, sampean kerja. Nanti sore saat aku pulang dari masjid, apa yang saya dengar ayat Al-Quran dan hadis hari ini tak sampaikan kepadamu. Lah besok aku sing kerja, sampean budal di masjid. Yani nanti ilmu yang saya dapat hari itu sampaikan kepadaku. Zaman itu kan durung ono iki. Durung ono YouTube, durung ono rekaman. Zaman itu. Gitu. Ada yang tidak selevel itu. Ya Mas, ning budal ning masjid ya keringi gak budal ya wis gak usah ngongkon-ngongkon kanca. Nah itu. Ada yang level-level semacam itu. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Makanya ada ulama sahabat, ada awam sahabat. Sahabat tidak semuanya alim. Sahabat itu ada jajaran ulamanya, ada jajaran awamnya, ada tengah-tengahnya. Jadi ada tengah-tengahnya. Lah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat berpencar. Para sahabat sebagaimana saya katakan tadi, ada yang ulamanya, ada yang awamnya. Yang awam ini bukan berarti nggak punya kiprah loh ya. Bisa jadi dia awam tapi kiprahnya besar dalam perjuangan Islam, tapi dalam ilmu awam. Siapa contohnya? Seorang sahabat kiprahnya agung dalam Islam, tapi di jajaran ilmiah masuk jajaran awamnya sahabat. Siapa? Khalid ibn Walid, contoh yang paling gampang. Khalid ibn Walid. Siapa yang tidak kenal jawara itu? Pendekar kelas kakap. Ini Khalid ibn Walid. Tapi sampai detik ini ana belum tahu ada hadis riwayat Khalid. Rawal Bukhari an Khalid ibn Walid. Belum pernah sampai detik ini.
Saya sampai detik ini juga belum tahu ada tafsir Al-Quran, tafsirnya Khalid yang Ibnu Katsir. Jadi ayat ini maknanya ini, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid, belum ada. Ana sampai detik ini juga belum pernah mengetahui Khalid masuk dalam kancah perhelatan fikih. Khalid itu, jangankan itu, maca Quran pun agak jarang. Khalid, tapi gak karena HP. Khalid itu maca Quran jarang. Saat beliau sudah tidak bisa perang, beliau itu nangis. Pada waktu memegang mushaf itu nangis. Nangis dengan mengatakan, mana'ani minkal jihad. Yang menghalangi aku dari banyak membacamu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Mana'ani minkal jihad. Yang menghalangi aku membacamu adalah jihad. Zaman saiki dalil ganti zai. Mana'ani minkal jihad. Yang menghalangi aku membacamu itu HP. Naudzubillah. Dal ganti karo zai, gampang ganti ini. Itu Khalid. Lah, para sahabat ya ikhwan. Kita bicara sahabat ya. Sahabat tadi itu ada ulama sahabat, ada awam sahabat, ada awam sahabat. Antum jangan heran kalau anda mengatakan awam sahabat. Iya, sahabat itu ada yang awam, ada yang ulama, ada yang awam, ada yang ulama. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis Asif dalam Sahih Bukhari? Tadi dua ngomong hadis tentang seorang apa itu karyawan yang zina sama istri bosnya. Gak usah. Pokoknya, ini pokoknya di lafaz hadis itu, waqad sa'altu ahlal ilmi, ya Rasulullah, aku sudah bertanya kepada para ulama tentang kasus anakku yang zina sama istrinya bos ini, bahwasanya begini. Berarti di zaman Rasulullah sudah ada ulama, sudah ada ulama, ada awam, ada ulama. Lah, para ulama di zaman sahabat ada yang nasyir, menyebarkan ilmu, giat gitu menyebarkan ilmu. Ada yang ghairu nasyir, yang nggak terlalu giat menyebarkan ilmu karena ada mani, karena ada penghalang. Siapa contohnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dalam dunia ilmu papan paling atas, ngalahkan Abu Hurairah. Tapi kenapa kok kita itu nggak terlalu banyak mendengar hadis an Abi Bakar? Ada, tapi nggak banyak. An Umar bin Khattab ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Tersibukkan dengan urusan ketatanegaraan. Jadi ada para ulama-ulama itu yang greget nyebarkan ilmu. Lah, ulama-ulama yang greget nyebarkan ilmu ini sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Uang itu kan macam-macam toh ya Mas ya. Ya akhi ya, macam-macam. Ono wong itu sing senenge fikih, ono wong sing senenge riwayat hadis, ono wong sing senenge qiraatul Al-Qur'an, ono wong itu senenge ini gitu ya. Kayak Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dikenalnya dalam ilmu Al-Quran, qiraah, tapi nggak dikenal dalam ilmu fikih. Abu Hurairah nomor 1 di bidang hadis, tapi nggak dikenal di bidang fikih. Yuk dikenal titik-titik lah, tapi nggak terlalu dikenal. Nah, para sahabat itu semacam itu. Jadi kalau di dalam dunia ilmu hadis, ulama-ulama sahabat di dunia ilmu hadis beda dengan ulama-ulama sahabat di dunia ilmu fikih. Di dunia ilmu fikih, ulama-ulama sahabat di dunia ilmu hadis itu ada 7 itu ya. Ini ya 7. Ulama-ulama sahabat dalam dunia ilmu hadis itu ada 7. Coba tahu? Maksudnya yang riwayat hadisnya di atas 1000. Siapa tahu 7? Yang tahu? Jangan semua tapi ya.
Wis, yang saya nyebutkan 5 wis. Hah? Yang riwayat hadisnya di atas 1000. Kesuan ini. Kata para ulama kita, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi 'anil mukhtari khairi mudhari. Ada 7 sahabat yang mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di atas 1000. 7 itu Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kadza Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Siddiqah, Aisyah binti Abi Bakar, wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kadza Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Ini 7 sahabat yang riwayatnya di atas 1000. Taib, ada sahabat-sahabat yang ilmiahnya dalam dunia ilmu qiraah level Ibnu Mas'ud, terus Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat-sahabat yang di titik yang lain. Nah, karena bahasan kita fikih, sahabat yang dikenal menyebarkan ilmu fikih itu hanya 4. Maksudnya yang paling dikenal, yang paling dikenal itu hanya 4. Kalau hadis riwayatnya itu 7 orang yang di atas 1000. Kalau dalam dunia fatwa, kajian fikih, fatwa-fatwa fikih, sahabat yang dikenal dalam dunia fikih itu hanya ada 4. Dan dari merekalah ilmu fikih Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. 4 orang itu adalah Madrasatul Al-Madinah dan Madrasatul Iraq dan Madrasatul Mekah. Di Mekah ada Ibnu Abbas, di Iraq ada Ibnu Mas'ud, di Madinah ada Zaid Ibnu Thabit, dilanjutkan dengan Ibnu Umar. Fikihnya tabi'in semuanya mengerucut ke sini. Ada dari yang lain, dari ini gitu ya. Tapi secara fikih yang banyak berfatwa, yang dijadikan rujukan fatwa, dijadikan rujukan ilmu dalam dunia fikih, hanya 3 orang ini. Sebagaimana diketerangkan oleh Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Ibnu Al-Madini dalam nukilan yang ana tulis. Saya nggak hafal lafadznya, ana baca tulisan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Madini. Siapa itu Ibnu Al-Madini? Ibnu Al-Madini itu gurunya Imam Bukhari, orang yang paling berjasa munculnya Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Madini pada waktu beliau ngajar Imam Bukhari, beliau mengatakan, seandainya ada di antara antum yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ucapan itu menancap dalam hatiku, akhirnya Allah mengilhamkan kepadaku untuk menyusun Sahih Bukhari, menyusun kitab itu. Berarti orang ini hidup tahun berapa? 100-an. Karena Imam Bukhari hidup tahun 200-an. Boleh mengatakan dalam kitabnya Al-Ilal, lam yakun ahadun min ashabin nabi, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi, man lahu suhbatun, yang memiliki persahabatan dengan Rasulullah. Maksudnya dia itu adalah sahabatnya Rasulullah. Yadhhabuna madhhabahu, yang mereka itu maksudnya manusia kaum muslimin berpendapat dengan pendapatnya. Wa yuftuna bi fatwa, berfatwa dengan fatwanya. Wa yuslukuna tariqahu, menjalani jalan dia dalam ilmu fikih. Illa thalatha, kecuali 3. Abdullah bin Mas'ud,
Abdullah bin Abbas, Zaid ibnu Thabit. Ana tambahkan Abdullah bin Umar karena sebenarnya Abdullah bin Umar itu perawi dari Zaid ibnu Thabit, tapi karena dia mengambil dari ilmu yang lain maka Abdullah bin Umar pun disebut. Baik. Ucapan senada dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan al-fiqh wal ilmu intasyara fil ummah min ashabi bin Mas'ud wa ashab Zaid bin Thabit wa ashab Ibnu Umar wa ashab Ibnu Abbas. Ilmu fikih dan ilmu itu menyebar di umat ini dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Intinya ya kawan, tidak semua sahabat ulama. Tidak semua sahabat yang ulama tersibukkan menyebarkan ilmu, tersibukkan dengan yang lain. Semua ulama, ulama-ulama yang tersibukkan dengan ilmu, nggak semuanya dalam dunia fikih. Lah, yang dikenal di kalangan mereka yang dikasih oleh Allah taufik, diilhamkan oleh Allah untuk taufik. Kan orang itu beda-beda. Orang itu beda-beda. Ada orang itu yang hafalannya kuat, pemahamannya kuat. Ngapal lo cepet, mahmi apa-apa cepet, nganalisis apa-apa cepet. Ada orang itu yang pemahamannya kuat tapi suruh analisis macet. Ngapal lo apa-apa cepet, tapi suruh mikir kasus ini begini, berarti runutannya begini, rentetannya ke sana, masalahnya begini, oh berarti dalilnya ini, hukumnya ini, menurutku macet. Oh no, jenis dulu. Ada orang kebalikannya, disuruh untuk analisis masalah, istimbat hukum, pinter, tapi kau ngapal lo orang pate iso. Lah ono jenis keempat, apal ya orang pate iso, mikir ya orang pate iso. Koyo kelas-kelas kita lah itu kayaknya. Nah, sahabat pun demikian. Mereka juga manusia semacam kita. Intinya semacam itu. Ibnu Abbas punya murid, ulama-ulama tabi'in Mekah. Ibnu Mas'ud punya murid, ulama-ulama tabi'in Irak, Kufah maupun Basrah. Baik ulama Kufah maupun ulama Basrah, dua-duanya Irak. Madinah juga punya murid. Madinah juga banyak murid. Banyak murid-murid di kota Madinah. Para tabi'in ini yang menyebar dari mereka mengajarkan ilmu ke bawahnya. Muncul banyak para ulama-ulama zaman tabi'in. Penuntut ilmu ya ikhwan di zaman itu banyak. Tapi pilihan Allah tetap pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jadi Allah itu menciptakan, Allah itu milih. Allah itu milih. Ulama-ulama yang muncul di zaman itu banyak. Tapi ya ada Hasan Al-Basri, ada Auza'i, ada At-Tabari, ada di situ ada. Jadi ada Ishaq bin Rahawai, ada Abu Thawr, ada Ibnu Uyainah, ada Thawri, ada ini, ada ini, ada ini. Dan mereka para ulama-ulama yang selevel keilmuannya. Semuanya para ulama-ulama kelas papan atas, mujtahid mutlak kalau istilahnya. Tapi Allah melebihkan seorang hamba dari hamba yang lain. Allah takdirkan dengan hikmahnya dan kita tidak tahu hikmahnya. Allah pilih di antara mereka yang ilmunya langgeng sampai sekarang hanya 4. Kenapa? Ojo takon aku. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini generasi para sahabat. Sekarang kita masuk ke di tulisan ini. Sekarang yang kita masuk ke generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Penuntut ilmu di zaman itu, masya Allah, Allah ilhamkan di zaman itu orang itu menuntut ilmu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka menuntut ilmu belajar. Mereka menuntut ilmu belajar. Sehingga muncul banyak para ulama sejak zaman tabi'in. Sejak zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in itu banyak sekali nama-nama besar di antara para ulama-ulama kita. Jadi kalau di zaman tabi'in ya kawan, siapa yang tahu pembesar-pembesar tabi'in di Madinah?
ada Sa'id bin Musayyib, ada Nafi, ada Salim, Abdurrahman, ada Muhammad, ada Kharijah, ada banyak. Di kota Mekah ada Mujahid, ada Atta, ada Tawus, ada sebanyak. Di Basra ada Hasan al-Basri, ada ini, ada itu. Di Kufah ada ini, ada itu, dan macam-macam. Di Yaman dan macam-macamnya. Para ulama-ulama yang ada di zaman itu, mereka punya muridnya saling belajar antara satu dengan yang lainnya. Jadi para ulama di zaman itu, penuntut ilmu di zaman itu mulai berguru kemana-mana. Beda dengan zaman para sahabat dulu, berguru di satu tempat. Gambarnya kalau zaman sekarang, zaman tabi'ut tabi'in itu Allah ilhamkan santri itu pindah-pindah. Belajar di sini, gak puas, pindah ke sana, sana gak puas, pindah ke sana. Lulus Al-Furqan, gak puas, pindah kemana, gak puas lagi, pindah kemana, gak puas lagi, pindah kemana. Begitu, sehingga para ulama-ulama, santri-santri dari timur belajar di timur, di tengah, di barat. Santri-santri dari barat belajarnya di barat, di tengah, di timur. Sehingga banyak para ulama-ulama yang bermunculan di zaman itu, banyak sekali. Di zaman tabi'ut tabi'in itu banyak para ulama, dan mereka semuanya papan atas, selevel. Ada yang dikenal, ada yang gak dikenal. Ini ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Dan mereka semuanya punya murid. Kalau kita sebut ya ikhwan, ada Al-Auza'i, ada At-Tabari, ada Al-Hasan Al-Basri, gitu ya. Ada Ibnu Uyainah, ada Ats-Tsauri, ada Abu Thawr, ada siapa lagi belum disebut, Ishaq, ada Abu Hanifah, ada Laits bin Sa'ad, ada Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Dawud, ada banyak, ada Qasim Ibn Salam, ada yang lain. Dan mereka semuanya punya pesantren. Mereka semuanya punya pesantren di panggonane sendiri-sendiri. Zaman saya itu punya pesantren, zaman dulu ya duduk di masjid ngajarkan ilmu tiap hari. Zaman itu dulu punya pesantren. Sampai sekarang Saudi itu punya pesantren. Sing ono pesantren di Indonesia. Antum tahu di Saudi ono pesantren? Ono mahasiswa diasramakan, tapi pesantren nggak ada di Saudi sampai sekarang. Jadi mereka semuanya duduk di masjid ngajarkan ilmu. Para ulama berdatangan dari mana-mana, Tapi ikhwan, Allah takdirkan. Allah itu dengan hikmahnya, kita nggak pernah tahu kenapanya dan nggak boleh protes. Yani Allah itu la yus'alu amma yaf'al, nggak boleh ditanya kenapa kok berbuat semacam itu. Wahum yus'alun, manusia yang ditanya. Allah takdirkan semua ulama-ulama ini ilmunya menghilang dan cuma tersimpan di kitab-kitab. Yang Allah takdirkan ilmunya menyebar itu hanya 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ini mau dicari ya kawan. Sebab orang itu kondang dan tidak kondang itu macam-macam. Sama sekarang lah. Oh, ustadzku pinter, anak kali depan dia isin aku. Wallahi nggak pernah muncul di situ. Baru belakangan ini aja rata-rata menjeliti. Anak kamu teman-teman belum izin. Tapi ono ustadz rapate pinter, masya Allah, followernya itu masya Allah. Padahal ya rapate pinter, ngaku ya rapate pinter. Kelihatan kok ustadz yang mapan ilmunya dengan enggak itu kelihatan. Keterkenalan, kondang, enggak sejalan dengan ilmu. Wong alim gak mesti kondang, wong kondang gak mesti alim. Ono wong itu alim kondang,
Ono orang itu alim nggak kondang, ono wong itu kondang orang alim, ono wong itu gak kondang ya gak alim. Contoh ya kawan, siapa yang kenal Qasim? Qasim itu nggak sampai boten. Siapa yang kenal Qasim? Al-Qasim ibn Salam Abu Baid. Dia ini dengan Imam Syafi'i itu bagai pinang dibelah dua. Gak tahu mana yang lebih alim dari keduanya, kekuatan ilmiahnya. Padahal Syafi'i itu Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada waktu beliau ditangkap kan ada isu-isu yang macam-macam itu, ditangkap dihadapkan ke Harun ar-Rasyid. Pada waktu itu kan gejolak masalah rata-rata masalah yang lain. Ditanya, wahai Muhammad, apa yang kau katakan tentang firman Allah, tentang kitabullah? Saya ucap, kitabullah yang mana? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ya Harun senyum. Masya Allah, jawabanmu bagus. Al-Quran. Apa yang kamu katakan tentang Al-Quran? Saya harus bicara bagian mananya? Sababun nuzulnya, mutasyabihnya, muhkamnya, mutlaknya, muqayyadnya, ininya. Ini macam-macam. Orang sekolah Syafi'i rahimahullah dalam hadis, dalam ini, dalam ilmu, dalam itu. Imam Ahmad tatkala beliau kan orang Baghdad, berguru kepada Thawri, Ibnu Uyainah dan yang lain. Tatkala Syafi'i yang tatkala itu umurnya masih muda datang ke kota Baghdad, Imam Ahmad itu meninggalkan majelis guru-gurunya sudah sepuh-sepuh, mendatangi Syafi'i. Sampai tegur kalau konco-koncone, mata. Nah, apa sampean itu kok meninggalkan ustadz-ustadz kita yang sepuh hanya untuk berguru, belajar ke orang yang masih muda? Maka beliau mengatakan, kalau saya tinggalkan guru, majelis-majelis guru saya, paling banter saya itu turun 1 derajat. Tapi saya meninggalkan majelisnya anak muda Quraisy ini, saya tidak akan mampu memahami ilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad itu kan periwayat hadis, tapi sebelum bertemu dengan Syafi'i itu kurang mampu memahami hadis. Dia itu ngomong, dulu ilmu hadis itu beku, cuma riwayat tanpa tahu kandungan maknanya, dan Allah bukakan di tangan Syafi'i rahimahullah, di tangan Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi orang sekelas Syafi'i, alim, Allah takdirkan kondang. Ada satu orang, ini Qasim. Mungkin antum juga nggak kenal siapa itu Qasim. Qasim ibn Salam Abu Baid. Al-Imam Syafi'i berguru sama Malik. Mungkin antum tahu, muridnya Malik ibn Anas. Tatkala beliau berangkat ke Mesir, di Mesir itu ada murid-muridnya Laits. Di zaman Imam Malik di kota Madinah, di Mesir itu ada seorang alim namanya Laits ibnu Sa'ad. Imam Syafi'i ketemu Malik tapi nggak ketemu Laits. Tapi kan beliau akhirnya pindah ke Mesir. Di Mesir beliau ketemu dengan murid-murid seniornya Laits. Setelah banyak diskusi, Imam Syafi'i kemudian mengatakan, Al-Laitsu afqah min Malik. Laits itu lebih alim dibandingkan muridnya kurang open. Illa annatullaba ulam yani yudayyi'u. Sayang muridnya nggak pakai open, nggak perhatian. Jadi para ulama-ulama ini yang hidup di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in selevel, sama-sama ulama, sama-sama mujtahid mutlak, sama-sama punya pesantren, sama-sama punya murid, sama-sama punya majelis. Tapi Allah takdirkan ya akhwan, di antara mereka ada yang ilmunya langgeng, di antara mereka ada ilmunya gonok penerusi. Semua zaman itu begitu. Semua zaman itu begitu. Di negeri kita ya ikhwan, yang hidup satu zaman dengan Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Hasan, Fadilatul Syekh Buya Hamka,
para ulama yang hidup di zaman itu tuh berapa orang? Nah, 1 abad sebelum kita banyak, tapi hilang namanya, ditelan zaman. Ada nama-nama yang Allah kekalkan sampai sekarang kita cowili kenal. Ini Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, itu Abdul Qadir Hasan, itu kan nama-nama yang Allah langgengkan. Kenapa kok Ustaz, kok Allah langgengkan ini enggak itu? Ya umbuk takon aku. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cari kenapanya, pertama ya ikhwan, faktor tulab. Faktor tulab. Ono ustadz itu muridnya open, perhatian. Di zaman sekarang itu Syekh Utsaimin, Masya Allah, murid itu open, perhatian. Semua pengajian beliau dari kitab. Kitabnya tebal-tebal itu dari mana? Hah? Dari pengajian. Taklim begini direkam. Lah, rekaman itu yang kemudian jadi tulisan. Berjilid-jilid itu hasilnya itu. Oh no, ulama itu sing santri ini ora pate open. Santri ini nggak pate open. Yang open yo, contoh Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik. Syafi'i, ya Ahmad itu. Jadi ustadz kalau punya santri yang open itu rezeki dari Allah. Murid nih punya ustadz yang open itu juga rezeki. Kadang-kadang kalau ustadz itu turu-turu, melebu-melebu, faham-faham, ada yang perhatian banget. Nah, faktor santri. Contoh ya, Ikhwan. Antara Malik dengan Laits. Apa saya katakan tadi kata Syafi'i rahimahullah? Laits ini luwih pinter timbang Malik. Tapi kenapa kok orang nggak dengar Laits ibnu Sa'ad? Kata beliau, illa annahu dhayya. Kata Malik, al-Laitsu afqah min Malik. Laits itu luwih pinter timbang Malik. Hanya saja dhayya'ahu ashabuhu. Murid-muridnya nelantarkan ilmunya Laits. Yuk gak dicatat, yuk gak dibukukan, yuk gak difatwakan, yuk gak disebarkan. Lah, Syafi'i itu Masya Allah, muridnya itu super open. Super open. Imam Syafi'i di papan atasnya itu kan ada Rabi al-Azdi, ada Rabi al-Muradi, ada al-Muzani, ada al-Buwaiti. Murid-murid papan atasnya Syafi'i yang ada di Mesir. Begitu Imam Syafi'i meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, Imam Syafi'i itu di tengah sakit yang parah, itu beliau mengimlakkan ilmunya. Yang nulis muridnya Rabi. Al-Um itu bukan tulisannya Syafi'i. Al-Um itu imlaknya Syafi'i, yang nulis muridnya. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, murid-muridnya sepakat, kita harus menyebarkan ilmu guru kita. Kamu pergi ke timur, sebarkan ilmu guru kita, ajarkan ilmu guru kita. Kamu ke barat, saya ke utara, kamu ke selatan. Akhirnya menyebar di mana-mana. Termasuk di antara ini orang yang muridnya open, Syekhuna. Saya tahu Al-Furqan itu termasuk ini rotok-rotok fanatik titik. Di mana dia bertempat, di situ ngajar mukhtarat. Yakin itu. Gak tahu terus ngajar kitab liyo, gak tahu. Mboraiso bopo. Di mana dia hinggap, di situ mesti ngajarkan mukhtarat. Gambarnya semacam itu. Sehingga kitab itu sekarang menjadi menyebar, menjadi kitab kondang Indonesia. Kemana kitab-kitab nahwu yang lain? Gara-gara muridnya gak open. Itu faktor murid ya, faktor murid. Ono guru itu santri open, itu ono sih gak pate plus kapan ya.
dan itu rizki yang Allah berikan kepada sebagian orang yang tidak Allah berikan kepada sebagian yang lain. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua ya akhwan, al-kutub. Alim itu kalau punya kitab ilmunya langgeng, tapi kalau nggak punya kitab terlibas oleh zaman, Yang ketiga ya kawan, peninggalan bopo, mau pesantren mau opo ya, peninggalan athar, peninggalannya keempat, faktor pemerintah, faktor al-hukumah. Gimana faktor hukumah ya kawan? Kalau satu negara memutuskan untuk mengajarkan fikih tertentu, ya mesti langsung kondang saat guru. Indonesia misalkan tiba-tiba memutuskan semua fikihnya ganti Hambali, langsung kondang. Kenapa? Semacam itu. Jadi semacam itu. Itu faktor kondang dan tidak kondang. Jadi ingat ya, kawan. Tatkala kemudian kita memunculkan 4 nama, ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad, bukan berarti ulama hanya 4. Ulama itu banyak. Hanya Allah takdirkan mereka lah yang ilmunya Allah langgengkan sampai sekarang. Allah langgengkan sampai sekarang. Wallahu a'lam. Jam 8. Anu udah capek, Ana juga udah capek. Baik. Satu poin masalah saja ingin Ana teruskan 10 menit. Setelah itu berhenti, kita teruskan tahun depan. Kan tahun depan, anak kesini lagi tahun depan. Satu, analogkan satu. Ya sudah ya, satu aja, biar nggak putus. Lo tau Pak Imam ya bener ya, nggak selesai toh. Sekarang ya kawan, jadi faktor yang paling kuat tersebarnya ilmu seorang alim di zaman itu adalah karena murid. Orang murid itu perhatian gitu. Muridnya Imam Ahmad itu super perhatian. Padahal gurunya wis ngelarang. Imam Ahmad itu punya kebijakan aneh. Beliau melarang fatwanya ditulis. Makanya semua kitabnya Imam Ahmad itu kan nggak ada pendapat beliau. Beliau tatkala mengumpulkan hadis, padahal beliau itu Amirul Mukminin fil hadis. Imam Ahmad itu gelarnya Amirul Mukminin fil hadis, dan orang punya gelar Amirul Mukminin itu kalau hafalan minimal 1 juta hadis. 1 juta hadis minimal. Satu hadis dalam konsep para ulama itu sanad sak matane, satu hadis. Ana tidak hafal satu pun hadis karena nggak hafal satu pun sanad. Imam Ahmad itu lakopnya Amirul Mukminin fil hadis. Dan orang yang punya di level itu jarang, 1-2 orang. Lah, Imam Ahmad itu majelisnya itu nggak pernah nyampaikan pendapat beliau. Sekali 2 kali, roto-roto apa ya, hadis gitu ya. Kalau sampai ada muridnya nyatet pendapat pribadi ini, sonen. Ya Imam, bagaimana kalau saya berbuat begini begitu, boleh apa tidak? Boleh. Ono nyatet. Imam Ahmad ditanya begini, jawabnya boleh, sonen. Kamu jangan nulis kecuali hadis. Akhirnya begitu Imam Ahmad meninggal dunia, muridnya kumpul. Abu Dawud, Khalal, Asram, Abdullah, Soleh, Nuhani, dan macam-macam itu kumpul. Piye iki nanti kalau nggak kita tulis fatwa-fatwa beliau hilang. Tulis. Lah piye? Tulis. Akhirnya masing-masing mencoba nginget-nginget apa yang pernah ditanyakan ke beliau dan dijawab. Masing-masing. Itu yang kemudian kondang zaman sekarang dengan Masailu Ahmad. Kitab pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Ahmad. Gambarnya semacam itu. Jadi murid ono sing open, ono sing gak open, hilang-hilang open, semacam itu. Parintenazani Allahu wa iyyakum. Lah, kita ambil sekarang contoh.
Salah satu di antara 4 ini yang anak katakan bahwasanya mereka itu yang Allah pilih untuk agar ilmunya langgeng. Yang lainnya sudah lenyap. Sudah lenyap. Tidak ada lagi mazhab Auza'i zaman sekarang. Tidak ada lagi mazhab Laits zaman sekarang. Tidak ada lagi mazhab Jarir zaman sekarang. Tidak ada lagi mazhab Tobari. Tidak ada lagi mazhab Hasan Basri. Tapi mazhab yang langgeng cuma 4. Kenapa? Perhatian murid-muridnya. Kita ambil sekarang Al-Madhhab Syafi'i. Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Contoh yang kecil ya akhwan. Beliau itu mempunyai 4 murid kondang. Di filenya itu ada. Filenya itu ada. Salah satunya adalah Al-Muzani. Salah satunya adalah Al-Buwaiti. Al-Buwaiti, gitu ya. Al-Muzani ini saking perhatiannya kepada murid, kepada gurunya, beliau ingin untuk meringkaskan semua ilmu gurunya dalam satu kitab. Dalam satu kitab. Beliau tahu kalau gurunya itu punya tapi Al-Um itu tebel, gede. Beliau ingin untuk semua ilmu gurunya tertuang dalam satu kitab. Beliau menulis kitab yang kemudian masyhur dengan nama Mukhtasar Al-Muzani.